urutan ke-6 dari bawah. Ini tahun 2018. Tapi sebagai pegiat literasi, kadang-kadang saya nggak percaya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat pendidikan dimanapun berada, pegiat literasi, guru juga praktisi pendidikan. Hari ini kembali lagi bersama saya Muhammad Latif Faidah di channel Edu Latif, edukatif inspiratif yang mengundang tokoh atau narasumber tentunya edukatif inspiratif kan. Jadi di sesi kali ini kita akan coba berbincang santai terkait dengan literasi dan segala persoalannya. Saya sudah hadirkan di sebelah kanan saya ada Kang Ismail Kusmayadi. Beliau adalah salah satu pegiat literasi dan juga guru yang awalnya saya kenal beliau itu bukannya seorang guru yang nulis, tapi beraninya itu guru yang melahirkan siswanya menjadi penulis. Dan terakhir 2019 Kang Mahyil, benar ya Kang? Ya. Sebagai guru berprestasi di tingkat nasional. Ya. Itu bahasa Indonesia atau memang guru secara umum Pak? OGN. OGN itu Olimpiade Guru Nasional bidang bahasa Indonesia. Dan satu lagi di sebelah kiri saya ada co-host. Ini ada Kang Panggih Cahyo Setiaji. Beliau ini salah satu pegiat literasi dan juga aktivis perpustakaan di sekolah yang tentunya akan mewarnai dan menyempurnakan diskusi hari ini. Saya ingin tahu nih Kang, bahwa literasi ini sebelum tadi ya gerakan literasi sekolah apakah memang sudah ada atau seperti apa Kang perkembangannya? Ya. Ya. Ya, baik. Memang kalau dilihat dari buminya program literasi gitu ya, itu kan dimulai dari gerakan literasi sekolah gitu. Seolah-olah itu sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru. Padahal kan kalau dilihat mundur gitu ke belakang, orang tua dulu suka bercerita gitu, bahwa dulu itu belajar itu di tingkat dasar itu literasi, calistung itu literasi, baca, tulis, hitung, itu kan kemampuan literasi, kemampuan numerasi, gitu. Nah kan itu dasar survei PISA sekarang itu kan di kemampuan bahasa Indonesia dan matematika gitu. Dua itu. Coba tanya orang tua kita itu. Dulu belajar itu ada istilah calistung. Nah, kalau dikerenkan itu literasi. Kalau di jenis literasi itu literasi baca tulis dan literasi numerasi gitu. Dan artinya kita sudah dulu sebetulnya gitu ya. Kalau istilah literasi booming ya gitu waktu literasi sekolah muncul mungkin didasarkan pada hasil-hasil survei dari PISA itu, meskipun sampai sekarang saya belum tahu hasil survei yang dilakukan oleh peneliti kita sendiri seperti apa gitu. Apakah betul gitu kemampuan membaca siswa itu serendah itu misalnya. Betul. Nah kalau dilihat sebetulnya konteks survei itu pada kemampuan mengonstruksi ilmu gitu. Mengonstruksi apa yang dibaca kemudian menjadi pemahaman baru. Itu yang dianggap lemah gitu. Maka lahirlah kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik itu. Jadi pendekatan saintifik itu sebetulnya mengarah ke bagaimana siswa mampu berpikir secara logis gitu. Jadi kalau mendapatkan informasi itu kemudian diolah dulu gitu, kemudian menjadi pemahaman yang baru ya. Nah tapi konsep dasar literasi kalau menurut saya gitu ya, itu kan sudah sejak lama pendidikan kita menerapkan itu. Pendidikan dasar itu calistung, baca, tulis, itu gitu. Nah terus kaitan dengan istilah literat gitu ya, literasi itu kalau tidak salah juga sudah lama. Kita kalau di dunia baca itu kan ada tingkatan kemampuan membaca, ada yang disebut dengan literat, iliterat, dan aliterat kan itu. Literat itu kan orang yang bisa membaca dan suka membaca, itu literat gitu ya. Jadi dia bisa membaca
dan suka membaca. Ya. Nah, kemudian ada kelompok ilitera. Dia bisa membaca tapi tidak suka membaca. Gitu. Jadi bisa membaca gitu, tapi tidak suka membaca. Nah, ada yang aliterat. Nah, ini yang buta huruf. Ya. Dan itu sudah sangat sedikit ya. Sangat sedikit sekarang itu. Tidak biasa baca apalagi gak suka gitu. Nah, gitu. Nah, jadi kalau dibuat kelompok seperti itu, mungkin yang gemuk itu sekarang adalah di kelompok ilitera. Bisa tapi tidak suka membaca. Tidak suka membaca. Nah, ini kan yang menarik itu, saya hampir di setiap forum ya, bahkan di berita-berita ada bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbelakang dalam literasi. Betul. Nah, bagi mungkin Kang Panggi atau Kang Ismail juga, gimana sih pandangannya sebagai pegiat literasi melihat fenomena tersebut? Ya, kalau saya sendiri gitu ya, memang data-data itu ilmiah gitu, bahkan dibahas di kampus-kampus gitu ya. Dosen-dosen kita juga sering membahas itu gitu. Terus di berita-berita juga disampaikan gitu ya, termasuk di ini nih, di panduan AKM yang akan dilaksanakan di SMA, SMP gitu. Itu dibahas juga nih mengenai latar belakangnya. Latar belakangnya. Ini Indonesia tuh di urutan ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan ke-6 dari bawah. Gitu. Ini tahun 2018. Nah, tapi sebagai pegiat literasi, kadang-kadang saya nggak percaya ini. Ya. Jujur saja gitu. Kenapa? Toh yang berhadapan dengan anak-anak saya, Ya. Betul. yang tahu potensi mereka saya gitu. Dan toh mereka bisa tuh berprestasi gitu di bidang itu. Mereka jadi penulis, melahirkan karya. Memang mungkin kalau disurvei gitu ya, dalam jumlah sekian persen ya itu mungkin masih kecil gitu. Tapi kan kita tidak boleh menafikan yang kecil itu. Bagi pegiat literasi, kalau menurut saya jangan terlalu kecewa dengan data ini. Yang ada. Yang penting apa yang bisa kita lakukan saja. Itu kalau pandangan saya ya. Karena kalau kita terus-terusan berkutat di data bahwa kemampuan kita rendah, terus disampaikan juga ke siswa bahwa kemampuan membaca kalian itu rendah. Coba Takut jadi. jadi mereka tuh ya udah gitu. Kalau udah dicap seperti itu, Sekalian nggak baca kalian sekalian nggak baca sekalian. Iya, iya. Main PUBG lagi, main PUBG lagi. Mobile Legend. Apa lagi jadinya? Gitu. Jadi takutnya kalau data itu terus-terusan disampaikan, itu kan data negatif tuh, maksudnya informasi negatif tuh. Ya. Ya kalau informasi negatif itu terus-terusan disampaikan, itu bukan takutnya gitu ya, bukan membangkitkan motivasi untuk bangkit gitu. Betul. Takutnya malah ya udahlah sekalian aja gitu. Itu kan kaitannya juga sama dengan konten negatif di media sosial kan. Iya. Kalau terus-terusan dijejari dengan konten negatif, Ya. pikiran anak-anak jadi negatif gitu. Nah, itu malah jadi lari ke ini sih kan, kalau saya berpikir substansi literasi itu sendiri ya. Maksudnya Iya. Ada penilaian terkait dengan literasi itu di ranah yang mana, terus kita sebagai pegiat literasi mandang literasi seperti apa, mungkin itu yang memang perlu disampaikan ke para warganet sekalian gitu, bahwa visa memang ada gitu, kita dicap sebagai ilmiah lah gitu. Ilmiah ada ada. Tapi kan beberapa tahun terakhir kita juga tahu bahwa geliat literasi di Indonesia memang sudah mulai masif gitu, adanya kegiatan-kegiatan reader di sekolah, kemudian 15 menit membaca di lapangan yang memang. Nah, ini juga menarik. Jadi ada salah satu siswa yang curhat ke saya kan, membaca di lapangan itu kan juga itu apakah memang substansi dari literasi itu sendiri atau memang hanya hasrat dari sekolah atau pemimpin sekolah ketika mengadakan itu mereka sudah mana literasi di foto terus bisa mengadakan literasi, bukan ke literasi itu sendiri. Ya, karena kan saya sendiri juga berpendapat bahwa membaca itu kan orang-orang hari ini, apalagi generasi milenial, generasi Z gitu, mereka lebih senang membaca sendiri di alam, di kamar, bahkan sekarang yang sambil ngopi di kafe gitu. Nah, terus membaca di lapangan berjamaah di lapangan kepanasan gitu. Itu dan di waktu gitu ya.
di waktu. Ya itu membaca atau jadi malah apa ya diserang Seremonial. jamaah gitu. Karena memang ujungnya kan itu bisa jadi dampak apa kan? Sama kayak tadi, kalau tadi ada berita buruk disampaikan bisa jadi ngaruh ke apa ya, ke motivasi siswa untuk membaca. Ini pun juga sama. Ketika siswa mulai ingin membaca karena memang ada programnya, terus dia merasakan membaca itu menderita gitu. Ya. Nah itu jadi lebih ke substansi literasi itu sendiri apa sih kan gitu? Ya. Ya kalau saya sendiri melihat gerakan atau kegiatan di sekolah ya, itu biasanya umumnya itu dilaksanakan di SMP, SMP atau di SD. Tapi di beberapa sekolah menengah atas juga ada beberapa sekolah yang melaksanakan kegiatan 15 menit pertama membaca itu sebelum pelajaran dimulai, itu di berjamaah gitu di lapangan. Kalau saya melihatnya itu sebagai bentuk motivasi, ya, itu sebagai bentuk motivasi gitu, supaya yang misalnya tidak suka membaca itu kemudian dalam tanda petik dipaksa gitu, dipaksa dulu karena teman-temannya juga membaca gitu. Teman-teman baca baca gitu. Nah dengan harapan ada hal yang kemudian hidayah datang gitu ya, kan gitu, sehingga dia tertarik gitu dengan kebetulan buku yang dia baca gitu. Akhirnya ini menarik tuh, membaca itu ternyata menarik gitu. Akhirnya terus dibaca gitu. Nah kalau saya melihatnya memang itu sebagai gerakan untuk memberikan motivasi gitu, motivasi awal gitu ya. Nah tapi kalau melihat kembali pada esensi literasi gitu, apalagi sekarang istilah literasi itu kemudian diterjemahkan begitu luas gitu. Nah sebetulnya kan konsep literasi diterjemahkan luas itu sama dengan konsep membaca yang juga harus diterjemahkan luas, kan gitu. Contohnya apa aja? Kalau kita membaca hanya sebatas teks, itu kan sempit pemahamannya. Kita juga harus misalnya ketika kita berkendara di jalan raya, tiba-tiba lampu merah, kenapa kita berhenti? Kan kita membaca, membaca simbol, gitu kan? Atau misalnya suasana panas, sedang panas, gitu, tengah hari, kita tidak jadi berkendara. Karena kalau begini pasti ngantuk misalnya. Nah itu kan juga membaca situasi. Ketika kita sedang bergaul dengan teman, tiba-tiba teman terlihat murung, kita empati, ada apa? Itu kan membaca bagaimana perasaan, kan gitu. Nah, ketika misalnya istilah literasi diterjemahkan ke dalam berbagai bidang, kan sama sebetulnya prinsipnya dengan membaca itu sendiri harus diterjemahkan ke dalam berbagai situasi, termasuk membaca peluang. Nah seperti teman-teman kan sedang membaca peluang nih, ya kan? Nih ada ini peluang nih gitu. Itu kan membaca itu kan. Nah jadi mungkin untuk tingkatan yang lebih tinggi, misalnya di tingkat SMA, nah pemahaman membacanya sendiri juga harus dibenahi gitu. Maksudnya diperluas lah gitu, bahwa membaca itu bukan hanya sekadar teks, betul, baca teks. Nah nanti kaitannya dengan konsep literasi yang luas tadi gitu, ada literasi digital, ada literasi ekonomi, keuangan, lingkungan dan sebagainya. Nah itu kan sama dengan literasi lingkungan. Maksudnya apa? Yang membaca lingkungan gitu. Ini lingkungan baik atau tidak gitu. Bagaimana supaya lingkungan ini bersih? Oh berarti kita jangan buang sampah sembarangan kan gitu. Nah, seperti itu. Memang tahapannya panjang, tapi kadang-kadang memang kurang dipahami oleh pihak sekolah gitu ya. Jadi kadang-kadang program sekolah ya hanya sebatas itu. Ya, makanya yang terpenting sebenarnya di sekolah adalah bagaimana peran guru itu bisa tidak hanya sekadar memotivasi ya, Betul. tapi bisa bagaimana anak-anak itu membedah atau memunculkan kekritisan mereka terhadap sebuah teks. Nah itu. Jadi kemampuan berpikir kritis itu. Kemampuan berpikir kritis. Nah, ujung-ujung kan soal-soal juga kan kesana ya. Iya. Soal Iya. quotes itu kan. Ya, soal quotes ya. Nah, jadi nyambung gitu. Di soal AKM juga sekarang juga seperti itu. Betul. Jadi, mengasah kritisan mereka. Nah terus begini, kadang-kadang kalau saya berbicara tentang literasi, mengajak anak untuk membaca dan sebagainya, itu guru mata pelajaran yang
masalah yang lagi Ya syukur-syukur kalau guru yang bersangkutan dari awal suka membaca gitu. Iya. Ya kan? Nggak jadi masalah karena dari awal juga dia sudah literat, sudah suka membaca apapun. Tapi kebanyakan gitu, kalau saya mengajak teman-teman guru lain di luar bahasa, itu selalu itu mah namanya guru bahasa. Kata siapa? Guru Pak. Semua guru juga harus literat. Karena banyak hal yang bisa dipelajari gitu. Apalagi ya sebenarnya dengan yang AKM ini kita lihat bahwa ternyata perlu juga pembelajaran secara integratif. Betul. Artinya beberapa mata pelajaran itu bisa dalam satu tema. Betul. Disitulah komunikasi antara guru bahasa Indonesia Dengan dengan yang lain. guru yang lain. Betul. Bahwa pentingnya melek informasi itu tidak hanya di peran guru bahasa saja, Ya. semua guru dengan berbagai macam topik keilmuannya. Ya. Betul. Tapi sebelum lanjut nih, tadi kan Kang Mahil baik Kang Pah itu menyebutkan AKM. AKM itu apa nih? Soalnya warganya takutnya yang bukan di bidang pendidikan juga nggak tahu gitu AKM itu apa sih, boleh dijelasin sedikit? Ya. Jadi AKM itu istilah baru untuk mengganti UN. Kepanjangan dari Evaluasi. asesmen kompetensi minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum ini rencananya akan diujikan untuk SMA itu di kelas 11. Untuk SMP di kelas 8. Untuk SD di kelas 4 dan 5 kali Ya, ya, kelas saya. 4, kelas 4. Nah, kelas 4 dan 5. Jadi Menteri Pendidikan Mas Menteri ya, Pak Nadiem itu kan pernah menyampaikan bahwa UN dihapus gitu ya. Kemudian akan diganti dengan AKM gitu, asesmen kompetensi minimum. Nah, hanya sebagai mungkin guru-guru juga belum memahami sepenuhnya AKM itu bagaimana gitu isinya gitu. Nah, setelah saya pelajari ternyata AKM itu tidak mengujikan 6 mata pelajaran seperti halnya UN untuk di SMA gitu ya. Tetapi mengujikan itu kemampuan literasi, numerasi dan sikap. Nah, gitu. Jadi kalau saya malah ingat kata-kata orang tua dulu gitu, bahwa belajar itu cukup itu calis saja, baca, tulis, hitung, itu basic gitu. Nah, di AKM itu basic itu yang diujikan, literasi, numerasi, ditambah dengan sikap. Nah, kalau sikap kan sifatnya survei gitu, supaya ya kalau literasi dan numerasi itu tes. Paling ini sih Kang, terakhir ya dari bahasan yang pertama ini terkait dengan literasi. Sebenarnya kan literasi ini milik semua orang juga yang harus dipahami oleh semua orang. Dan banyaknya jenis literasi, baik itu literasi digital, numerasi, lingkungan, terus finansial gitu kan. Pada akhirnya kan orang-orang juga sepakat bahwa literasi apapun kata dasarnya literasi. Nah, saya yang ingin ditanyakan juga, kenapa sih literasi itu penting gitu kan terhadap dunia pendidikan atau lain sebagainya gitu. Nah, ini perlu untuk disampaikan oleh Kang Mahil. Ya, jadi mengapa ini penting juga kan sama pentingnya kenapa kita dalam hidup ini harus belajar kan gitu. Jadi mengenai kegiatan membaca atau literasi ini kan selalu dikaitkan dengan sejarah gitu ya. Misalnya ketika Rasulullah pertama kali diangkat jadi Rasul, itu kan wahyu pertama itu apa? Iqra, bacalah. Nah, maksud bacalah di situ tuh apa gitu? Itu kan perlu ditafsirkan lagi ya. Bukan sekadar membaca, karena Rasulullah waktu itu belum bisa baca. Kok belum bisa baca? Disuruh membaca gitu. Nah, artinya kan di situ saja kalau dikaitkan dengan itu, berarti membaca itu bagian dari ibadah. Literasi itu bagian dari ibadah. Karena dengan literasi kita bisa memahami seluruh kehidupan lah, itu dasarnya. Makanya ada slogan di kalangan penulis itu, membacalah maka akan mengenal dunia, menulislah maka akan dikenal dunia kan gitu. Nah, saya sering mencontohkan ke anak-anak salah satu
paling literat itu Ibrahim. Bagaimana dia mencari Tuhannya dengan cara membaca, dalam tanda petik ya, membaca tanda-tanda alam, itu ya. Silahkan baca sejarahnya. Ibrahim itu kan mencari Tuhan itu dengan literasi gitu. Iya. Mungkin Tuhan itu matahari ya, kok bisa menerangi dunia. Tiba-tiba pas sore kok hilang gitu. Kok masa Tuhan menghilang? Tiba-tiba muncul bulan kan? Hasil kontemplasi. Hasil kontemplasi. Nah sebelum diberi wahyu kan gitu. Nah ini sudah itu kan proses literasi itu kan seperti itu gitu. Bagaimana kita mengonstruksi pemahaman gitu, mengonstruksi memahami ilmu kembali dikonstruksi menjadi pemahaman yang tajam gitu. Nah makanya saya sepakat dulu dengan Pak Almarhum Rahanowo gitu, ketika menulis buku itu apa itu judulnya sebagai sepotong pizza itu, bahwa dalam gerakan literasi kita harus hati-hati memberikan bahan bacaan kepada anak gitu. Karena tidak semua buku bergizi. Iya. Itu masalahnya. Jadi tidak bisa anak dibebaskan membaca gitu. Coba, siapa yang bertanggung jawab menyediakan bacaan yang bergizi itu gitu. Artinya ketika sudah membaca belum selesai ya masalahnya. Belum selesai. Karena bisa jadi bacaan yang dibaca oleh anak itu bacaan yang beracun dan mempengaruhi sikapnya gitu. Yang akhirnya jadi jelek malah hasil literasi. Kira-kira ada peran siapa saja itu Kang? Ya pertama kalau hubungannya dengan siswa ya, Iya. ya guru lah, pihak sekolah, pustakawan di perpus ya. Betul, Ustaz. Kan bertanggung jawab ya, buku apa yang layak disediakan gitu. Dari mana penerbitnya, kontennya seperti apa. Kalau kira-kira yang masuk ini jelek, ya jangan dipajang gitu. Betul. Singkirkan. Oke. Ini bahasnya mulai menarik ya, Mangi. Tapi di sesi ini kita bakal sementara bakal kita tutup dulu nih gitu kan, supaya ada episode berikutnya. Karena masih banyak seputar dunia literasi yang akan dibahas di pertemuan ini gitu kan. Tapi boleh nih satu closing statement terakhir terkait dengan kenapa pentingnya literasi dari Kang Mail dan juga Kang Panggi. Kalau bagi saya itu literasi itu bagian dari proses ya, proses hidup gitu. Bagian dari proses hidup. Literasi itu bagian dari proses hidup. Jadi nanti akan seperti apa kita itu bergantung pada proses literasi kita. Kang Panggi. Ya, literasi itu sekolah membaca ya. Jadi sebelum kita memahami hidup kita mau seperti apa, yang baik, yang lurus, ya kita harus berliterasi. Ya begitu. Ya, karena yang terpenting bukan di mana kita, tetapi akan kemana kita. Akan kemana kita ya? Betul. Tujuannya nanti. Tujuannya. Atur nuhun nih Kang Mail, Salam, Kang Panggi. salam. Jadi memang saya literasi ini kalau saya juga coba pahami dan pelajari itu tolok ukurnya memang tidak bisa diukur secara data gitu kan. Karena memang esensi dari literasi itu sendiri membangun karakter gitu kan. Jadi kalau orang misalkan ini ya, saya berarti perbandingan ketika PISA ada gitu kan, Indonesia masih terendah, tapi kita sebagai pegiat literasi merasa bahwa ya ini sudah dilakukan, maka kita bukan lagi berbicara data, tapi bicara bahwa penilaian mungkin hari ini seperti ini, tapi kalau tanpa gerakan literasi yang diadakan bisa jadi lebih buruk dari itu, terkait dengan karakter juga terkait data gitu. Nah ini menarik sekali teman-teman semua, ini akan dikupas tuntas di sesi selanjutnya. Oke, warganet sekalian, warga pendidikan, sampai jumpa di sesi lanjutan channel Edulatif, Edukatif, Inspiratif.